Baik, tadi sudah dijelaskan tentang akses permodalan salah satunya yaitu melalui kredit usaha rakyat. Nah, tentunya di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Wildan Chandra, manajer mikro ya Pak, mikro bisnis mikro dari eh, BRI Banjarmasin Samudra. Mungkin bisa diberikan informasi Pak kepada teman-teman yang hadir di sini, apa itu KUR, kemudian mungkin macamnya seperti apa, aksesnya gitu ya, syarat-syaratnya dan tentunya tadi kira-kira apa sih yang kompatibel untuk teman-teman seandainya mereka-mereka ini nanti berminat untuk menjadi entrepreneur muda. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kaula muda nih? Suaranya mana? Alhamdulillah baik. Eh, Perkenalkan ya sebelumnya ya, saya Wildan, posisi di BRI Banjarmasin Samudra. Kebetulan Banjarmasin Samudra ini salah satu cabang Pak yang ada di Banjarmasin. Kita ada dua. Eh, yang khusus membawahi mikro memang di BRI Banjarmasin Samudra. Jadi kita untuk kapasitas saya mungkin bicaranya satu cabang Banjarmasin dulu ya Pak. Izin terima kasih atas undangannya Bapak. Ini kami sangat merasa terhormat sekali diundang dalam acara seperti ini dan sebetulnya kita selalu siap Pak kalau untuk mensupport apalagi ini sosialisasi untuk teman-teman calon entrepreneur muda ya. Mudah-mudahan amin ya. Teman-teman eh, KUR ya saat ini memang lagi rame ya Pak, lagi rame. Dan BRI juga terus mensupport, bahkan secara nasional NPL itu terkendali. Tapi memang PR berat kita pasca badai COVID Pak. Eh, Pelaku usaha saat ini Pak, itu dominan masih yang itu-itu saja, yang berhubungan dengan bank. Jadi para pelaku usaha yang dulunya mungkin KUR, yang pertama, kedua KUR, yang ketiga KUR, banyak yang naik kelas Pak sekarang. Banyak yang naik kelas ke komersil. Karena dengan Mulai berkembang adanya, gitu mulai Pak ya, berkembang mulai Pak. berkembang. Dengan adanya salah satu juga pembatasan SIKP ya Pak, yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Harus melalui SIKP dulu, sistem informasi keuangan kredit program itu muncul nasabah yang mungkin sudah sekian kali pinjam itu tidak berhak lagi mendapatkan subsidi kurnya Pak. Tapi jangan khawatir, di BRI kita punya produk pembanding. Pembanding itu maksudnya kalau dia tidak bisa ngambil kur, kita punya produk lain yang berimbang kurang lebih dengan kur Pak. Jadi kita tetap memfasilitasi supaya nasabah yang mungkin dengan saat ini kondisinya mulai luar biasa berkembang, tapi kalau permodalannya mungkin terhambat, haknya sudah habis Pak ya subsidinya, ya kita nyiapkan produk yang lanjutan lah di atas itu. Ada yang disebut dengan Kupedes Rakyat, ya, Kupra kalau terkenalnya di BRI. Artinya tidak terbatas di KUR aja Pak Tidak ya. Jadi terbatas Pak. BRI itu tidak Nggih, hanya menunggu bola, tetapi betul, juga meng-create ini ya, UMKM-UMKM baru dan betul juga Pak. menaikkan Ya, UMKM kita yang kan sudah berjalan nggak ya. mungkin ngelihat nasabah yang sedang berkembang tiba-tiba gara-gara mungkin nggak boleh Langsung ngambil dihentikan kur gitu ya. langsung kita nggak layanin, Betul. nggak mungkin. Kita menyesuaikan dengan kondisi keperluan nasabah juga. Produk-produk kita juga nggak sedikit kok. KUR ini kan hanya salah satu Pak. Bahkan UMI Pak, UMI kalau boleh kami sampaikan, UMI itu untuk di BRI sendiri kami agak slow down Pak. Dalam arti kalau kami terlalu agresif, nanti para penyalur yang lain mungkin akan sulit Pak. Jadi kami juga mengatur ritmenya, kami mungkin agak naiknya ke yang lebih tinggi. Nah, tapi perlu kami informasikan seperti Pegadaian, kemudian PNM, sebetulnya teman-teman Pegadaian PNM ini juga kan anak perusahaan BRI Pak sekarang. Jadi masa BRI sendiri mau bersaing dengan anak perusahaan kan gitu ya Pak. Jadi kami agak membagi tugas. Tapi kalau memang kami pun masih melayani gitu, tapi terbatas Pak. Tidak jor-joran. Mungkin kita levelnya lebih naik di yang kur kecil. Nanti ke depannya mungkin kur kecil akan dilayani di mikro juga Pak. Tidak di di BRI cabang tahun 2026 mungkin akan dilayani di mikro. Kami terus berbenah juga. Kami juga
punya andil penting Pak, khususnya BRI ya, yang bahasanya tuh tersebar dan terbesar dulunya kan seperti itu. Kita bahkan punya cita-cita se-Asia Tenggara Pak, terbesar perbankan se-Asia Tenggara. Insya Allah itu mungkin 2027 kami akan terus kejar, karena dalam rangka apa? Kita mensupport program pemerintah, salah satunya KUR ini. Memang badai-badai media sosial yang menyatakan BRI begini, BRI begitu, itu banyak. Dan bagi kami ini sebuah tantangan bagaimana meluruskan hal-hal yang sifatnya negatif, perlu klarifikasi ulang, ya, perlu penjelasan. Nanti juga mungkin nanti Bu Tina bisa bantu Bu ya, yang sebenarnya KUR di BRI itu seperti apa, nanti Bu Tina bisa sampaikan juga. Mungkin perlu diluruskan juga Pak hal-hal seperti itu. Dan satu sisi kami juga mohon Pak dari bank penyalur ini meminta upaya dari pemerintah terkait sosialisasi KUR ini kalau bisa lebih open kembali. Maksudnya KUR itu kan bahwa modalnya adalah dari perbankan yang dijamin oleh lembaga penjamin dan tidak 100% kerugiannya diganti apabila terjadi kredit macet dan disubsidi oleh pemerintah. Kalau kami berharap sosialisasinya kita jangan setengah-setengah supaya pelaku usaha yang mengambil KUR juga punya itikat baik Ya. bahwa KUR itu bukan hur gitu. Bahasa hur itu kan kalau menurut saya ini dari saya sendiri sih Pak. Hur itu kan hibah usaha rakyat. Beda dengan KUR, kredit usaha rakyat gitu. Kalau namanya kredit sifatnya adalah harus mengembalikan gitu. Biar ada awareness gitu Biar Pak ya, ada untuk awareness mengembalikan. juga Pak. Jadi Ya. kami juga bermohon karena Bahwa itu bukan serta-merta dikasih gitu ya, betul, tapi ada betul, upaya ada untuk efek. mengembalikan. Ya. Bayangkan saja Pak, misalnya seperti ini ya. Kita bersyukur sih, KUR ini dari dulu zaman saya masih marketing Pak. Dari pinjaman 5 juta, itu saya sudah pernah merasakan bagaimana menyalurkan kredit 5 juta, terus naik ke 20 juta, terus 50 dan sekarang 100 bahkan sampai 500. Bayangkan kalau misalnya saat itu kami bank yang terbesar, penyalurannya ngasal Pak. Mungkin program KUR ini batal, digagalkan. Nah, jadi kami juga berusaha tetap lebih selektif, mendampingi nasabah-nasabah kami juga, bahkan kadang-kadang kita juga kalau perbankan ini sifatnya kan pendamping ya Pak, mendampingi usaha-usaha kecil juga, usaha menengah dan seterusnya, ya. Dan itu nggak mudah Pak, dengan intensitas pekerja yang keluar masuk, itu nggak mudah membentuk SDM yang siap. Nah, kaitannya dengan KUR, mungkin nanti kita lebih fokus di KUR dulu ya Pak. Teman-teman, boleh ditampilkan materi. Ya, next Pak, halaman 2. Jadi kalau KUR itu merupakan pembiayaan modal dari bank ya. Ini saya garis bawahi ya. KUR itu bukan sifatnya bantuan, tapi modalnya memang murni dari bank. Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat yang mungkin sifatnya berlebih Pak ya, berupa tabungan, nabung di bank ya, kita memanfaatkan memutar uangnya itu untuk memang mengembangkan ekonomi nasional. Nah, jadi modal dari bank kepada individu ataupun kelompok usaha yang produktif dan layak, tapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Ya, itu. Kemudian syaratnya dia memiliki usaha yang layak, agunan tambahan belum mencukupi, kemudian bertujuan untuk menambah modal kerja atau investasi. Nah, nanti yang berikutnya juga ada produk KUR baru yang dimaksud Bapak tadi, KUR perumahan ya Pak. Nanti mungkin pelaku usaha yang pengen buka cabang lagi misalnya Bu, saya pengen beli ini toko, boleh Bu nanti ngajukan KUR, dan bahkan dia punya kredit komersil biasa itu diperbolehkan. Nah, dengan syarat nanti memang karena KUR perumahan ini kan ada agunan wajib Pak, ada agunan wajib, nanti ada agunannya ya adalah yang dibeli itu. Misalnya kita beli toko, ya itulah yang nanti jadi jaminannya di perbankan. Kemudian ada calon debitur KUR, yaitu debitur existing maupun calon debitur yang belum pernah sama sekali ya
Selain KPR, kredit kendaraan bermotor, roda dua yang tujuan untuk produktif. Nah, ini di luar yang kredit ya dengan jaminan SK, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, teman-teman untuk sektor usaha yang dibiayai itu macam-macam ya. Ada pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa, perdagangan. Dominannya memang di perdagangan. Jadi tidak serta-merta di kuliner ya Pak ya. Nggak Kalau serta-merta selama di ini kan kuliner. ya kesannya itu kalau UMKM Nggih. ya kalau nggak kerajinan, Kerajinan, kuliner, ya kerajinan, betul. ternyata Masakan, bisa misalnya ke masakan. bidang semuanya. Jadi kalau Semua teman-teman bidang. nanti, ya kalau teman-teman punya bakat mungkin di perikanan gitu, Betul, punya Pak. lahan mungkin Tambak, space gitu ya bisa boleh, boleh, dimanfaatkan. Ya, boleh. bibitnya dari mana? Pinjem dari Masuknya ke GOR. pertanian nanti, Ya. ke pertanian. Jadi pertanian juga tidak terbatas hanya padi, Pak. Oh ya. Pertanian itu kan banyak luas ya. Ada pertanian yang sifatnya panen harian, mingguan, bulanan itu kan beda-beda, Pak. Kalau di Jawa mungkin kayak bawang, bayam, macam-macam kan, Pak. Jadi saking luasnya ya. Jadi usaha apa aja nanti masuk klasifikasi. Kalau kayak hidroponik gitu Pak, misalkan Boleh, Pak. bisa Boleh. ya Masuk hobi, pertanian. ya Masuk pertanian. sekalian berhobi, sekalian berusaha. Ya. Kalau kami klasifikasi nanti skalanya, Pak. Tapi satu, teman-teman. Ini mohon maaf, khususnya yang baru-baru nih. Hati-hati menggunakan fasilitas pinjaman contoh yang online. Ya, terus apa lagi? Yang selain online, yang kebaca sliknya. Hati-hati. Karena apa? Eh, Slik itu sistem informasi layanan keuangan yang ditetapkan oleh OJK. Ya, jadi pengelola Slik itu di OJK ya, Pak ya. Nah, OJK itu dia membolehkan kami punya user untuk melihat. Contoh Mas siapa namanya? Mas Nur. Mas Nur ini punya pinjaman online, contoh misalnya ya. Atau Letter gitu ya. pay letter atau angsuran kendaraan. Tapi nggak disiplin bayar. Itu kebaca nanti. Dan difilter di SIKP dia akan membaca. Dia tidak layak dikasih kredit. Nah, contoh seperti itu. Jadi mungkin Ibu juga ngerasakan ya Bu ya, pentingnya menjaga laporan keuangan kita. Karena selain bank penyalur, pembiayaan juga bisa melihat ya keuangan kita, pinjaman kita, kartu kredit kita, bahasanya hutang kita lah Pak gitu. Itu kelihatan. Itu yang sangat harus dijaga. Nah, syarat utama KUR sendiri tidak lain itu. Ya, syarat utamanya semuanya harus bersih. Bahkan 2 tahun terakhir Pak, kami menilai kalau kami itu punya fasilitas proses kredit sekarang sebetulnya Brispot Pak. Jadi saya kalau memutus kredit itu nggak perlu pakai kertas, nggak perlu di atas meja. Saya sambil rebahan malam-malam juga bisa lewat handphone. Seperti itu. Jadi kami sudah selangkah maju Pak ke digital. Nanti mungkin saya kasih contoh saja lah. Ini apa namanya? Kita selain punya Brimo Super Apps, nah ini contoh Pak. Kita Brispot di sini. Jadi saya kalau menyetujui kredit, nah ini contoh ada usulan. Ini contoh ya. Kenapa di BRI cepat? Karena kami by digital. Semua by digital. Ini contoh pengajuan. KTP semua terekod langsung dengan HP. Ini contoh, nanti ada usaha debiturnya. Nah ini, kunjungan nasabahnya, semua masuk di sini. Ini selain dokumen yang disiapkan di atas kertas, kita juga punya fasilitas digital. Makanya proses di BRI termasuk cepat, Pak. Tapi dengan begitu cepatnya kami juga tetap harus selektif. Saya lanjut dulu ya, Pak. Slide-nya nggak banyak kok. Slide-nya nggak banyak. Saya mohon izin, Pak, berapa menit lagi waktunya? Ya, boleh 5 menit lagi. 5 menit ya, oke. Saya lanjut dulu. Nah, nanti teman-teman ini syarat-syarat dipahami betul terkait super mikro itu ya. Kalau di BRI ini sampai dengan 10 juta itu klasifikasi super mikro. Ini yang dilayani di PNM dengan Pegadaian. Kemudian kur mikro dengan kur kecil ini kami dominannya di BRI unit kami. Ya, Banjarmasin Samudra sendiri kami membawahi 19 BRI unit dan itu nggak mudah-mudah. Banyak pekerja yang kami tangani hampir 260 orang. Dan adik-adik silahkan juga Bu, barangkali nanti minat mau jadi pekerja di BRI, monggo silahkan. Kita hampir tiap bulan selalu ada open
open fresh graduate Pak. Nah ini teman-teman untuk KUR pinjaman pertamanya itu di awal 6%, kemudian nanti setelah pinjaman kedua dia mungkin lunas ya, atau setelah dilunasi dia perlu modal tambahan lagi, itu nanti bunganya naik ke 7 dan seterusnya ke 8 dan ke 9. Jadi kesempatan 4 kali. Apalagi adik-adik yang baru mungkin ya, belum pernah ada pinjaman sama sekali, ini kesempatan. Tapi jangan lupa, di sini ada syaratnya, misalnya usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Ya, nanti kalau naik kelasnya, itu naik kelasnya bisa kuker kecil atau ke kredit komersil langsung. Coba next, Mbak. Nah ini, kalau simulasi KUR graduasinya seperti ini. Jadi yang ini KUR mikro. Kalau misalnya pinjaman pertama dia bisa langsung ke KUR kecil, boleh. Nanti terakhirnya adalah di pinjaman komersil. Komersil ini pinjaman yang umum, ya, yang bukan kredit program. Jadi 50 juta pun ada yang umum. Kalau teman-teman misalnya sudah pernah pinjam berkali-kali KUR, itu tetap boleh dilayani di kredit komersil. Kalau komersil kan tanpa batas ya, tanpa batas. Mau sampai 5 miliar, 10 miliar nggak masalah. Dan berapa kali pun pengajuan bisa Pak ya? Bisa, nggih. Jadi kita betul-betul ikut regulator Pak, regulasinya jelas. Jadi kami paling manut sepertinya BRI ya Pak. Dan BRI juga kalau acara seperti ini termasuk evaluasi kemarin kita juga hadir Pak di acara di Hotel NASA. Saya sendiri hadir juga di situ. Kami juga menyampaikan bahwa wilayah regional Kalimantan Pak, kalau BRI kan regional Kalimantan, jadi satu Kalimantan. Itu awal bulan tadi penyaluran KUR kami sudah melewati Pak. Bahkan kami minta kuota tambahan untuk regionalnya, termasuk di Kalimantan Selatan. Jadi kalau mungkin mohon maaf bank penyalur lain itu masih belum tercapai, kalau kita malah minta tambahan Pak. Saking kita agresifnya untuk memang membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat juga memanfaatkannya dengan baik dan pengembaliannya juga betul-betul diseriusi Pak, untuk penjagaan nama baik yang bersangkutan sendiri. Mungkin itu nanti kurang lebihnya success story atau dari Ibu Tina nanti bisa menambahkan. Hal-hal yang sifatnya tadi Bapak juga sampaikan, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. BRI selalu open. Kalau di Kalimantan tuh ada hampir 400 BRI unit, hampir di setiap kelurahan insya Allah ada, apalagi di Banjarmasin. Pegadaian, PNM juga produknya kurang lebih hampir sama, itu juga anak perusahaan kita. Silahkan Pak, teman-teman khususnya yang baru-baru, mari bertanya, jangan segan-segan ya, bertanya tuh gratis kan, nggak bayar. Bisa di semua cabang atau Bisa di semua cabang bisa Pak. di semua cabang. Semua Jadi cabang. kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut tentang Iya. KUR, bisa di semua cabang BRI. Termasuk job fair Pak, silahkan. Oke, siap. Terima kasih dari saya, Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wildan ya, tadi sampaikan banyak sekali. Jadi KUR ini tidak hanya flat ya, ternyata ada graduasinya atau kayak jenjang karirnya ya Pak ya. Jadi BRI ini tidak hanya menyalurkan tetapi juga membina, melihat potensi bagaimana UMKM itu bisa naik kelas dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, sampai mungkin sampai ke level yang komersil ya Pak ya.